Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 beranggotakan 2 orang. Yang pertama Syahrul Ramadan Kiai Demak, dan yang kedua Syarif Jafar. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang ragam kebudayaan dan kebudayaan nasional Indonesia. Materi ini akan dijelaskan melalui video pembelajaran. Oke, langsung saja. Ragam kebudayaan dan kebudayaan nasional Indonesia. A. Kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Kebudayaan secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Yang pertama, kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi terdahulu kepada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut. Selanjutnya, poin kedua, kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah gabungan dari budaya daerah yang ada di suatu negara. Itu dimaksudkan budaya daerah yang mengalami asimilasi dan akulturasi dengan daerah lain di suatu negara akan terus tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan dari negara tersebut. Selanjutnya, poin B, kebudayaan nasional Indonesia. 1. Pengertian kebudayaan nasional Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia secara hakiki terdiri atas semua budaya yang terdapat dalam wilayah Republik Indonesia. Tanpa budaya-budaya itu, tidak ada kebudayaan nasional. Itu tidak berarti kebudayaan nasional sekedar penjumlahan semua budaya lokal di seantero Nusantara. Selanjutnya, poin kedua, akar kebudayaan Indonesia. Akar kebudayaan Indonesia adalah suatu mekanisme yang terbentuk dari unsur-unsur yang berkaitan dengan zaman prasejarah. Akar kebudayaan Indonesia berhubungan dengan zaman prasejarah, mulai dari nenek moyang kita yang membawa kebudayaan Dongson, diikuti oleh perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu kebudayaan Barat Indonesia. Franz Magnus Suseno dalam bukunya Filsafat Kebudayaan Politik membedakan 3 macam kebudayaan Barat modern, yaitu kebudayaan teknologis modern, kebudayaan modern tiruan, dan kebudayaan Barat. Yang pertama, kebudayaan teknologis modern. Kebudayaan teknologis modern merupakan suatu yang kompleks. Pernyataan simplistik, begitu pula penilaian hitam putih hanya akan menunjukkan kekurang canggihan pikiran. Kebudayaan itu bukan hanya dalam tas sains dan teknologi, melainkan dalam kedudukan dominan yang diambil oleh hasil-hasil sains dan teknologi dalam hidup masyarakat. Selanjutnya, poin B, kebudayaan modern tiruan. Kebudayaan modern tiruan terwujud dalam lingkungan yang tampaknya mencerminkan kegemerlapan teknologi tinggi dan kemodernan, tetapi sebenarnya hanya mencakup pemilikan simbol-simbol lahiriah, misalnya kebudayaan lapangan terbang internasional, kebudayaan supermarket atau mall, dan kebudayaan Kentucky Fried Chicken atau KFC. Selanjutnya, poin C, kebudayaan Barat. Kita keliru apabila menyamakan budaya blasteran dengan kebudayaan Barat modern. Orang yang sekedar tersenggol sedikit dengan kebudayaan Barat palsu itu, dengan demikian belum mesti menjadi orang modern. Dampak kebudayaan Barat Indonesia. Dampak kebudayaan Barat Indonesia dicerminkan dalam wujud globalisasi dan modernisasi yang dapat membawa dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa kita. Dampak positif dari kebudayaan Barat terhadap kebudayaan nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Adapun dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi terhadap kebertahanan dan keberlangsungan kebudayaan nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola hidup konsumtif. Yang kedua, sikap individualistis. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Dan yang keempat, kesenjangan sosial. Selanjutnya, poin kelima, situasi budaya di Indonesia dan tantangannya. Kebudayaan nasional di Indonesia menghadapi berbagai tantangan sebagai berikut. Yang pertama, masih berkutat pada pangan, sandang, dan papan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa budaya adalah perjuangan manusia dalam mengatasi masalah alam dan zaman. Permasalahan yang paling mendasar bagi manusia adalah masalah makan, pakaian, dan perumahan. Selanjutnya, poin B, masalah pendidikan yang tepat. Pendidikan masih menjadi permasalahan yang patut menjadi perhatian serius jika bangsa ini ingin dipandang dalam percaturan dunia. Ada fenomena yang menarik terkait dengan hal ini, yaitu kolaborasi kebudayaan dengan pendidikan. Selanjutnya, poin C, mengejar kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Problem ini beranjak ketika kita masih menjadi konsumen produk-produk teknologi dari negara luar.
Selanjutnya poin D, kondisi alam global. Salah satu dampak pemanasan global adalah meningkatnya suhu permukaan bumi sepanjang 5 tahun mendatang. Hal itu mengakibatkan gunung es di Amerika Latin mencair. Dampak lanjutnya adalah kegagalan panen yang hingga tahun 2050 mengakibatkan 130 juta penduduk dunia, terutama di Asia, kelaparan.